Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkolis dari UPBJJ Banjarmasin, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0507090001. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah MSIM 4206. Pada tugas kali ini kita disuruh membuat ERD, database rumah sakit, ke dalam MySQL dengan program SAM. Oke, kita buka panduannya. Setelah kita pada praktik sebelumnya, kita membuat ERD. Lalu pada praktikum kali ini, saya akan membuat SQL dan data manipulation language. Oke, apa itu SQL? Oke, SQL dalam SQL terdapat istilah DDL, yaitu Data Definition Language, yaitu kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan data pada objek-objek database. Database yang dimaksud itu table, view, index, prosedur, function, dan trigger. Perintahnya adalah sebagai berikut: create, alter, drop. Create untuk membuat database baru dan tabel, perintah untuk memanipulasi seperti menambah, mengganti, dan sebagainya. Lalu terdapat drop, itu untuk menghapus database dan database dan tabel. Kepanjangan SQL sendiri yaitu Structured Query Language. Lalu terdapat istilah Data Manipulation Language, yaitu kumpulan perintah dalam SQL yang berfungsi untuk pengolahan data atau manipulasi tiap tabel. Perintahnya terdapat insert untuk masukkan data, update untuk mengubah, delete untuk menghapus, dan seterusnya. Yang selebihnya akan kita bahas pada praktikum kali ini. Oke, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Terdapat database rumah sakit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kita harus menyiapkan MySQL atau MariaDB dengan menggunakan program SAM. Langsung kita buka saja SAM-nya. SAM. Oke, saya akan buka sebagai administrator untuk menghindari error. Oke. Jika kita run menggunakan administrator, kita harus menceklis pada bagian service di sini, ada Apache dan MySQL. Lalu kita start. Oke, setelah hijau, kita bisa lanjutkan praktikumnya. Terdapat dua cara untuk mengakses MySQL, yaitu melalui CMD atau melalui apa sebutannya ini? Melalui control panel atau GUI atau Graphical User Interface. Tidak ada yang perbedaannya hanya tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Perbedaannya di sini kita cuman cara aksesnya saja. Untuk melalui CMD atau control panel atau terminal, di sini pada pedoman kita diarahkan untuk membuka folder SAM, MySQL, dan bin.
Pada umumnya di Windows itu terdapat pada folder C, tapi ini relatif tergantung di mana kalian menyimpan si SAM ini atau menginstal SAM ini. Versi lebih mudahnya, kita bisa membuka kontrol panel SAM ini, lalu kita klik sel di sini. Oke, ini hanya sebagai contoh. Pada praktik ini saya menggunakan GUI-nya, tidak menggunakan kontrol panel, atau tidak menggunakan command prompt. Untuk memulai di sini cukup ketikkan MySQL U sebagai user, root sebagai usernya. Oke, di sini none karena kita belum membuka database atau basis data. Kita bisa menampilkan database-nya dengan cara ketik show database titik koma. Oke, ini database default dari SAM atau XMPP. Oke, untuk mengakses melalui halaman PHP MyAdmin, kita bisa buka ini http localhost php myadmin. Kita bisa buka melalui kontrol panel SAM, lalu kita klik admin pada MySQL. Oke, pertama tampilannya seperti pada terminal, terdapat basis data default dari SAM itu sendiri. Lalu di sini kita akan membuat database dengan perintah create database. Create database lalu nama database. Atau bisa melalui PHP myadmin. Oke, kita contohkan dulu menggunakan ini ya. Menggunakan terminal create. Sorry, keyboardnya error. Create database. Nama database rumah sakit. Oh, sorry, titik koma. Error. Bentar. Jangan lupa titik koma. Oke, coba kita show database lagi. Show databases. Oke, terdapat database baru, yaitu rumah sakit. Coba kita cek pada halaman PHP MyAdmin. Terdapat di sini muncul baru, yaitu basis data rumah sakit atau database rumah sakit. Di sini kita bisa melakukan drop atau menghapus database. Coba kita drop rumah sakit atau ada drop database ya, drop database database rumah sakit titik koma. Oke, coba kita show database lagi. Lupa titik koma coy. MySQL. Sorry.
Salah ketik kah? Oke, salah ketiknya di sini. MySQL. Oke, coba show database. Show databases. Oke, hilang ini apa namanya? Database rumah sakitnya. Di halaman PHP MyAdmin juga coba kita refresh, hilang. Lalu untuk pembuatan basis data, kita bisa mengetikkan seperti pada terminal pada tab SQL di sini. Coba kita ketikkan create database, create database rumah sakit. Oke, ada di sini. Atau kita bisa langsung membuat di sini ketik baru, atau bisa di sini kita buat basis data atau pada tab basis data kita bisa membuat basis data baru. Atau untuk menghapusnya kita juga bisa checklist di sini, lalu ketik hapus, atau kita ganti dulu bahasanya. Kita pilih home, bahasanya menjadi bahasa Inggris. Lalu kita klik database lagi, checklist rumah sakit, kita drop untuk menghapus. Coba kita buat baru lagi, rumah sakit, create. Oke, muncul. Di sini saya akan hanya menggunakan halaman PHP MyAdmin ya untuk praktik selanjutnya. Tadi hanya untuk contoh atau pengenalan bagaimana penerapannya pada terminal. Oke. Lalu kita akan membuat RD berikut menjadi basis data pada MySQL dengan cara membuat tabel ini dokter admin, administrator, daftar, dan seterusnya. Oh ya, untuk jika menggunakan terminal, kita harus menggunakan use rumah sakit terlebih dahulu untuk melakukan manipulasi pada basis data atau database rumah sakit. Oke, maka selanjutnya kita bisa memanipulasi database rumah sakit. Tapi karena saya tidak menggunakan terminal, saya close saja. Oke. Selanjutnya kita akan membuat apa ini namanya? Tabel. Tabelnya bisa dengan melalui perintah ini dengan diketikkan pada tab SQL. Contohnya seperti berikut. Lalu kita klik go. Oke, ada tabel pasien di sini. Coba kita drop atau kita hapus dulu. Drop. Mana drop? Oke, itu tadi contohnya. Coba kita buat melalui struktur pada tab struktur secara manual, tidak maksudnya melalui GUI-nya, tidak melalui terminal atau Chrome seperti ini. Kita ketik namanya
rumah apa tadi ya, pasien ini 4 untuk jumlah kolom. Tadi kan di sini terdapat banyak ya, berapa, 1 ID pasien terdapat banyak atribut. Kita hanya membutuhkan 4 atribut saja. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk penyakit dan nomor HP kita tidak butuhkan. Coba kita create. Oke, di sini terdapat 4 kolom atau 4 baris atau kolom ya kita sebutnya. Ini kita bisa ketikkan manual, yaitu ID pasien, tipenya apa? Integer, lengthnya 3, lalu ada nama pasien, apa ya? Saya salah ketik, maksudnya tertekan enter. Coba kita ulang, kita drop dulu label pasien. Oke. Kita buat baru pasien, create tinggi pasien. Oke. Nama pasien, tipe datanya varchar, panjangnya 30, alamat pasien, tipe datanya varchar, panjang 100, lalu ada jenis kelamin, oke. Tipe datanya varchar 1, panjangnya 1 ya. Oke, kita save. Maka akan muncul tabel-tabel seperti berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel administrator juga. Mungkin agar lebih cepat saya akan mengcopy ini saja. Lalu mengcopinya pada tab SQL. Oke. Go. Oke. Selanjutnya dokter. Oke. Selanjutnya dokter admin. Sebelumnya mohon maaf jika videonya akan menjadi panjang karena ini videonya akan saya tag 1 kali saja, alias one take tanpa editing. Oke, yang terakhir oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita sudah memiliki 6 tabel. Jika kalian menggunakan terminal, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat relasi, yaitu dengan cara klik designer di sini. Sesuai ERD berikut ini ya. Dokter admin, administrator, daftar, dokter. Oke, sudah selesai. Untuk jaga-jaga jika terjadi error ya, ini kita save dulu, save back. Biasanya jika kita tidak save, maka akan error atau ya itulah error. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasi dengan cara klik apa ini namanya, sidebar mungkin, icon-icon ini, lalu kita pilih create relationship. Oke, setelah diklik kita pilih primary key dari atribut, lalu kita hubungkan ke foreign key yang sesuai di sini. Oke. Error missing index on columns. Oke. Sebelum melakukan relasi, kita perlu mengindeks foreign key pada atribut dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Caranya adalah dengan mengklik tabel pada atribut yang terdapat foreign key. Untuk administrator tidak daftar kita indeks. Oke, di sini kita indeks pada ID pasien dan ID admin. Ya kan? Sorry. Ya. Indeks. Oke. Indeks. Oke. Lalu dokter admin. Kita klik indeks pada ID dokter. Indeks pada ID admin, lalu pada tabel pasien dokter atau atribut pasien dokter kita indeks ID dokter. Oke, lalu ID pasien. Waktu periksa tidak perlu ya, karena ini bukan foreign key. Foreign key itu
primary key pada atribut ini apa namanya ya, primary key pada tabel utamanya atau itulah, saya lupa. Oke, lanjut kita buka desainer lagi untuk membuat relasi. Telah dilakukan pengindeksan foreign key. Create relation, pilih primary key, hubungkan dengan foreign key. Ini kita pilih cascade. Oke. Lalu dokter ID dokter dan ID dokter. Cascade. Di sini harusnya ada ini ya. Apa namanya? Garisnya. Coba kita refresh. Oke, itu dah. Kita buat relasinya lagi, dokter, ID dokter dengan ID dokter, cascade. Oke. Lalu ID pasien. Wait. Please select the primary key. The primary key. Saya salah select mungkin ya. Kenapa? Kenapa tidak mau? ID pasien harusnya primary key ya. Coba kita save dulu ya. Save. Kita cek pasien. Dokter. Oke, di sini ID pasien belum menjadi primary key. Kita atur dulu untuk jadi primary key ID pasien. Masuk tab designer lagi. Mana? Designer. Oke, kita buat relasi. ID pasien dengan ID pasien. Cascade. Oke. Lalu ID pasien dengan ID pasien. Get ID admin dengan ID admin. Cascade. Oke. Coba kita refresh atau save dulu ya. Save. Refresh. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya kita akan melakukan manipulasi dengan menggunakan perintah-perintah seperti berikut. Dengan menggunakan perintah DML, Data Manipulation Language. Sini kita akan menambahkan daftar pasien dengan menggunakan perintah insert. Oke, coba sebenarnya kita bisa dengan cara manual ya, melalui halaman ini. Coba kita klik pasien, lalu kita klik struktur. Create new.
Oh, dengan pada tab insert ya, sorry. Pasien insert di sini. Oke. Ada tab insert. ID pasien di sini. Kita isikan value-nya 1 misalkan. Pasien 1. Nama pasien Ani. Alamat Jalan Mawar. Jenis kelamin jenis kelamin pada pedoman di sini menggunakan 1 dan 2 ya untuk jenis kelamin, tapi di sini pada praktikum kali ini saya akan menggunakan P dan L untuk mempermudah. Oh ya, di sini setelah itu kita klik go. US versi apa ini? Sudah insert. Oke. Coba kita klik stroke. Oke, di sini ada ID pasien 1, nama pasien Ani, alamat pasien Jalan Mawar, jenis kelamin P. Itu dia. Pada pedoman di sini kita akan menginputkan hingga 4 pasien ya, agar dapat melanjutkan praktikum. Ini saya copy aja supaya cepat. Oke. Oh, sorry. SQL. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin. Value-nya tadi kan sudah 1 ID pasien. ID pasien harus unik karena primary key. Untuk nama di sini kita ganti Joko Widodo dengan Budi misalkan ya. Dengan alamat Jalan Melati. Dan jenis kelamin P. Budi L. Oke. Kita klik go. Oh, go. Belum muncul. Coba kita refresh. Pasien. Wah, ada yang salah. Insert into pasien, value 2. Nama Budi, Jalan Melati, L. Sudah benar. Control insert. Oke. Sudah? Oke, sudah. Lalu kita tambahkan lagi. Ini Selin ya, misalkan Selin. Value 3. Value 3. Oh, maaf ini sudah malam ya, jadi mungkin suaranya agak sedikit pelan. Jalan Mawar misal. Jalan Mawar. Selin P. Kita klik go. Lalu klik lagi. Sudah berapa? Sudah 3 ya.
Mungkin kita buat jadi 5. Jadi 4. Namanya Eko L, oke. 5. D belum ya. Dedi. Jalan Cempaka misal. Dedi L, oke, go. Coba kita klik tabel pasien. Di sini kita sudah memiliki 5 pasien. Lalu kita lanjutkan manipulasinya. Setelah insert, kita akan melakukan perintah select, yaitu mengambil atau menampilkan data dengan rumus sebagai berikut atau dengan format sebagai berikut. Select field yang ingin diambil from dari table. Misalkan select bintang untuk semua atau seluruh data dari tabel pasien. Kita klik SQL-nya. From patient, go. Oke, maka di sini akan menampilkan seluruh pasien. Lalu lanjut. Ini mengambil field nama dan jenis kelamin. Oke. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Kita buka rumah sakit. UL. Go. Oke, maka di sini akan menampilkan nama dan jenis kelamin dari pasien. Oke. Selanjutnya, select bersyarat, yaitu perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Formatnya sama atau perintahnya sama. Select apa yang ingin diambil, from dari tabel mana, dan where field syarat apa yang akan dicari atau apa yang akan dicari begitu. Misal di sini kita akan mengambil pada tabel pasien dengan data nama pasien dan jenis kelamin yang jenis kelaminnya pria atau 1. Tadi kan apa namanya? Untuk jenis kelamin saya menggunakan L dan P ya. Coba kita buka SQL. Ini kita ganti jadi L misal. Oke, di sini akan menampilkan data pasien pada tabel pasien dengan nama pasien dan jenis kelamin yang difilter atau dipilih dengan jenis kelamin laki-laki gitu. Selanjutnya select join antar table untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Kita menggunakan select join. Formatnya adalah seperti berikut. Select table titik yang akan dicari dari table apa, lalu join table apa yang akan digabungkan gitu, on table field sama dengan itu. Sini ada penjelasannya. Table N merupakan nama table sesuai dengan field tersebut akan diambil. Misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan
data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Oke, misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, tabel dokter pasien, dan tabel dokter. Oke, perintahnya seperti berikut. Tapi kita kan belum membuat apa namanya? Belum membuat data pada sorry. Belum membuat data pada ini ya, pada tabel dokter. Jadi sepertinya tidak akan bisa. Coba kita praktekkan dulu. Select, ini ada error nih. Wait. Apa ini? Resep nama dokter from patient P. Oke, di sini nggak ada ininya ya. PD waktu periksa. Sudah, masih error kah? Hmm. Select from pasien, join pasien, dokter, Oke, saya nggak mengerti ya. Kita di sini kan mengambil P. P ini untuk alias nama pasien. PD untuk waktu periksa, PD untuk resep, D untuk nama dokter. From dari tabel pasien, ambil nama pasien. Gabungkan pasien dokter, ambil waktu periksa dengan ID pasien yang sama. Gabungkan tabel dokter, ambil nama dokter, on ID dokter, coba kita run. Alias sebelumnya ditemukan. Apa nggak bisa sama kah? Coba kita hapus saja ini waktu periksa.
Aneh. Oke, saya nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya aja. Ini dengan cara tertentu. Apa ini? Selanjutnya join antar lembaga misal dengan hasil evaluasi lembaga yaitu pasien yang ditangani oleh Budi Harmoko. Mungkin kita skip aja karena kita belum membuat datanya ya. Belum membuat data pada tabel dokter. Selanjutnya kita melakukan perintah aritmatika atau matematika. Di sini contohnya adalah count, hitung pasien yang terdaftar dengan cara menghitung ID pasien karena itu primary key-nya bersifat unik ya. Kita coba hitung ID pasien dari tabel pasien. Oke, di sini tampil 5. Lanjut. Kemudian pada halaman phpMyAdmin dapat dilihat sebagai berikut. Oke. Lalu select fungsi string. Fungsi string untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Oke. Formatnya sebagai berikut. Select, ambil nama field dari tabel where fungsi string itu. Oke. Select seluruh data dari tabel pasien where left atau awalan kiri alamat pasien, ambil seluruh data dari tabel pasien dengan filter cari dari kiri pada atribut alamat pasien 2 dari kiri dengan awalan JL gitu cara bacanya ya. Coba kita cari ini SQL. Oh, jalan. Tadi pada alamat kita ketikkan jalan aja ya. Jalan begitu. Coba kita ketik atau mungkin alamat pasien 5 mungkin ya. Oh, kita mencari 5 dari kiri. Jalan, jalan M misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 misal. Go. Error. Limit. JALA. Oh, sorry, ini salah ya. Harusnya menggunakan kutip 1. Lalu go. Oke, di sini terdapat 4 pasien yang awalnya jalan M gitu. Lanjut. Select between yaitu perintah untuk mengambil data dari antara satu nilai dengan nilai 2. Oke. Jadi mengambil data dari antara data begitu.
Misalnya, ambil seluruh data dari tabel pasien yang ID pasiennya antara 3 dan 5. L, go. Oke, sini muncul 3, 4, 5. Jalin Eko Didi. Lanjut. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke. Contoh, ambil data dari tabel pasien yang atribut alamat pasiennya terdapat kata Jakarta. Oke, kita coba. Coba mawar ya mungkin ya. Mawar. Go. Oke, di sini tampil pasien yang alamat pasiennya berada di Jalan Mawar. Lanjut, like order by. Ini perintah untuk menampilkan data secara ascending atau descending ya, atau secara menaik atau menurun begitu. Mbak, go. Ini menurun ya, tuh 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Ya lanjut. Select group by. Coba ini untuk mengelompokkan data dan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke. Coba. Ini tadi sudah belum ya? Sudah, oke. Coba SQL. Go. Tidak. Kenapa enggak ini yang tidak terkelompokkan? Di pedomannya juga sama, hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang salah. Coba kita otak-atik. Pasien. Ganti. Select. Select jenis kelamin mungkin ya. Jenis kelamin from pasien. Tuh. Oke, di sini dikelompokkan ada L dan P. Jenis kelamin. Kita gunakan fungsi count. Coba kayak gini dulu. Go. Error. Oke. Unknown count. Nggak tahu apa yang dihitung nih katanya. Coba kita tulis jenis kelamin. Malah ke Ctrl S, sorry. Kita klik go. Tampil di sini jenis kelamin L dihitung jadi 3, dikelompokkan jadi 3, P jadi 2 begitu ya.
Oke, begitu mungkin penggunaan apa namanya? Apa tadi? Group by, select group by. Ini untuk update perubahan data. Formatnya sebagai berikut: update nama tabel, set field apa yang mau diubah, lalu value-nya apa, where, dan nilai kode unik. Apa tuh maksudnya where? Oh, where itu primary key-nya ya. Coba kita update pasien. Update tabel pasien. Set atribut yang mau diubah, nama pasien. Pasien 5 apa ya tadi ya? Pasien 5 Dedi kayaknya. Dedi kita ganti. Jadi Cahyadi kah? Jadi ayo. Coba go. Error. Non Cahyo. Oh, salah. Ini harusnya ketik 1. Go. Oke, sudah berubah katanya. Coba kita lihat tabel pasien. Oke. ID pasien sudah berubah. ID pasien nomor 5 sudah berubah. Ada atribut nama pasiennya jadi Cahyo ya. Selanjutnya adalah delete. Delete table atau data. Coba kita hapus pasien 5. SQL. Go. Oke, di sini muncul pop-up ya pada browser. Muncul pop-up bahwa apakah kamu yakin mau menghapus pasien 5 katanya. Oke, kita oke aja. Oke, satu baris berubah. Kita cek. Oke, jadi sisa 4 pasien. Begitu sepertinya. Apakah ada lagi? Oke, sudah habis ya. Saya kira cukup sekian praktikum dari saya. Salah kira apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.